Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alif Gunardi, teman-teman. Nah, kali ini Alif akan mengajak teman-teman untuk melihat progres kawasan Dago Valley per Maret 2026 nih, teman-teman. Nah, teman-teman yang baru menonton, ini salah satu perumahan di Dago, Kota Bandung. Nah, lokasi tempatnya di Jalan Cisitu Indah, Dago, Kota Bandung. Jadi patokannya belakang Dago asri, hanya 2 km aja ke ITB, teman-teman. Nah, di sini Alif tentunya nggak akan sendiri. Alif akan diajak sama tim project. Oke, nanti kita kenalin langsung aja gitu. Nah, teman-teman jangan lupa di like dulu videonya, di komen juga, dan jangan lupa di subscribe. Nah, jangan lupa teman-teman tonton sampai akhir karena unit di Dago Valley ini sudah OTW sold out, teman-teman. Dari tahap pertama nih, dari 37 unit kurang lebih sudah terjual di 30 unit. Artinya tinggal 7 unit lagi. Nah, untuk di fase kedua kita ada 70 unitan. Nah, sudah terjual di per bulan ini sudah terjual di 20 unit. Jadi terbatas banget, teman-teman. Nah, yang spesialnya lagi di sini harganya di bawah 2M. Oke, dan belum termasuk promo. Nah, teman-teman tonton sampai akhir. Oke, tonton sampai akhir, jangan lupa di komen dan juga di like. Oke. Nah, tentunya saat ini Alif nggak akan sendiri. Alif langsung ditemenin sama akang-akang yang ganteng. Kita impor dari Arab, teman-teman. Nah, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Boleh diperkenalkan dulu, Ya, Kang? Namanya siapa boleh, dan perkenalkan. posisinya di sini sebagai apa? Siap. Boleh perkenalkan, nama saya Irfan Mustafa. Saya di sini sebagai project manager untuk project Dago Valley. Ya, mungkin itu selayang pandang dari saya, Kang. Oh gitu, berarti di sini posisinya sebagai project manager, Betul, teman-teman. betul. Jadi teman-teman setelah akad nanti ada koordinasi soal pembangunan nanti ke beliau gitu. Nah, Kang, di sini tuh alhamdulillah ya, secara penjualan kita kurang lebih di tahap pertama kita udah terjual hampir di 30-an unit, ya kan? Dan juga di tahap kedua kita juga udah kejual kurang lebih di 20 unitan gitu. Nah, untuk progres project ini udah sampai mana mungkin? Pertama secara kawasan dan juga nanti kita bicara setiap blok. Mungkin saat ini kawasan seperti apa nih? Ya. Mungkin seperti ini ada progres dan lain-lain seperti apa? Itu bisa dijelaskan ke rekan-rekan. Ya, gitu. mungkin untuk progres unit ya sekitar 80% sih dari total Betul. unit, kurang Betul. lebih ya. Kalau untuk sarana prasarana sih kita udah punya taman, udah Betul. punya jalan paping dan Betul. lain-lain, saluran lingkungan itu Betul. kita udah di progres juga. Oke. Jadi istilahnya untuk tahap 1 juga kemungkinan sudah 80%. 80% ya secara lingkungan ya. Ya, secara lingkungan. Dan juga di depan juga udah ada perubahan lagi ya. Udah ada perubahan lebih lagi. tertata dan juga rapih gitu kan. Tuh pas jalan masuk ya. Betul, gitu. Betul. Untuk di daerah gerbang juga udah ditata juga kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ada beberapa konsumen yang menanyakan untuk airnya di sini seperti apa. Kebetulan ini juga ada sedang progres juga Ya. nih. Seperti apa bisa dijelaskan beberapa? Oke, untuk air ya. Untuk air kita memakai sumur artesis ya. Oke. Jadi kita melakukan pengeboran Betul, ke sumber air di tanah. betul. Untuk secara distribusi kita terpusat ya. terpusat. Jadi kita ada bak penampungan dahulu. Betul. Kemudian kalau untuk di depan itu kita lihat ada filter juga. Oke. Jadi ketika air sampai ke konsumen, betul. airnya itu udah bersih lah Betul. istilahnya karena udah ada filter juga kita di depan. Betul. Itu untuk air. Air. Dan update terbaru kita nunggu 1 mingguan lagi. Nah, saat ini kita menunggu hasil nih, Kang, dari labnya. Ya. Apakah layak diminum atau tidak? Ya. Nanti di-share ke teman-teman nih. Oke, Gitu. betul. Kita Jadi nunggu progres itu. Betul. Jadi secara air di sini udah bagus banget karena kita masih kawasan Bandung Utara gitu. Betul. Dan kita uniknya masih kota Bandung.
kita masih kota Bandung tapi kawasannya lihat asri banget gitu. Seperti di Bandung Utara ya. Oke. Padahal masih kota Bandung. Kota Bandung. Nah, Kang, kita saat ini ada di Blok G ya. Ya, betul. Di Blok G tuh kita juga ada pembangunan di sini nih, udah terlihat dan posisinya tuh di hook. Unit Nah, G1. secara progres berapa persen nih? Kalau secara progres, secara umum ini ada di angka 70%-an lah. 70% lah ya. Udah masuk tahap finishing dinding. Finishing dinding gitu. Karena memang dari konsumen sebelumnya ada perubahan. Jadi ada penambahan pekerjaan, bobot pekerjaan. Betul. Untuk saat ini ya kurang lebih mencapai 70%. 70%. Jadi di Blok G ini, per Maret ini memang baru dibangun satu dan sisanya ini kebetulan kita ada satu unit lagi di G3 dan emang G7 sama G9 itu kita lagi proses desainnya, layoutnya tuh kita memang di sini bisa custom seperti itu. Hopal, pindah. Nah, selain progres tadi di Blok G, di sini Kang untuk penerangan gimana nih di malam hari? Karena kan di sini saya dengar udah ada yang huni nih. Ya. Itu. Betul, untuk penerangan di sini kita full untuk tahap 1 itu sudah difasilitasi PJU ya. PJU-nya. Jadi kalau kita mulai dari gerbang depan, betul, terus masuk ke tiap blok itu sudah ada penerangan. Sudah terang ya. Jadi untuk konsumen yang sudah ada penghuninya, ketika maksudnya ketika ke arah unitnya itu sudah ada PJU-nya juga. Betul. Penerangan. Nih seperti yang di sini nih, di atas nih udah ada. Ini kalau malam ini pasti terang nih. Betul. Gitu. Dan ini di Blok H ya Kang. Gitu. Di Blok H ini ada progres pembangunan Pang, yang itu ini juga udah ada progres ya Kang. Ya betul. H2, gitu. H5 sama H10. Betul. Nah, di sini juga udah ada yang serah terima 5 unit teman-teman, dan 4 unit ini udah dihuni. Ini 1 2 3 4 gitu. Jadi di Blok H ini memang paling best seller banget dan juga paling cepat terjual karena memang posisinya itu di atas. Jadi kalau kita view-nya itu kalau di rooftop tuh memang sekelilingnya itu dapat banget gitu. Nah, di sini Kang soal perihal ini Kang untuk kualitas bangunan nih gimana atau secara struktur sendiri deh ya. Seperti apa? Kalau secara struktur bangunan ya, jadi kita mulai dari bawah ya, dari bottom kita pakai Strospel dahulu. Strospel, betul. Terus secara mutu beton, betul, kita dimonitor menggunakan mutu K225. K225. Sesuai dengan peraturan untuk campuran K225-nya kita monitor sesuai campuran dari peraturan beton Indonesia. Oh gitu. Jadi untuk komposisinya udah kita atur. Nah kemudian kedalaman sendiri berapa tuh? Kedalaman kita sesuai dengan kedalaman sondir ya. Jadi kadang kalau di sini rata-rata 5 meter, 6 meter, bahkan ada yang 7 meter juga. 7 meter. Tergantung sondirnya itu ya. Ya, betul. Gitu. Nah terus setelah strass ada struktur apa lagi itu yang bisa disampaikan ke teman-teman? Setelah strass itu kita ada struktur pel cap ya. Pel cap atau put plate ya. Put plate, kemudian kita langsung maju kolom, slope kolom, kemudian maju ke plat lantai 2 dan seterusnya. Itu untuk struktur sih. Struktur ya. Nah di sini juga secara bangunan mungkin kita pakai bata apa gitu Kang, atau pakai hebel atau gimana secara bangunan? Ya betul. Untuk kualitas bangunan sih memang secara perkuatan lebih bagus memakai bata merah ya. Jadi kita memang di sini juga memakai bata merah kan. Jadi kekuatan untuk ya istilahnya dinding jangan ditanya lagi untuk kekuatan dindingnya. Bata merah mah emang udah legend lah ya. Legend banget gitu. Dan kita bata merahnya bukan yang biasa aja tuh, emang yang super premium kayak Pak. Ya betul. Gitu. Kita bisa lihat nanti kita diliatin untuk bata merahnya. Ya betul. Itu. Nah Kang, untuk kualitas finishing di sini seperti apa nih di Dago Valley? Oke, untuk kualitas finishing di sini kita mempunyai proses QC yang ketat ya. Sejauh ini kita ada proses checklist internal, kemudian checklist eksternal. Jadi ada beberapa memang sebelum serah terima ke konsumen kita melakukan checklist tersebut. Nah di checklist tersebut kita akan lihat semua titik di unit. Dari mulai pemasangan keramik, sudutan dinding, finishing kusen, dan lain-lain. Nah dari situ kan mungkin ada defect ya. Nah dari defect itu kita
treatment supaya kualitasnya sesuai dengan standar kita. Oke. Jadi istilahnya dibenarkan lah, dibetulkan Betul, gitu. betul. Jadi Sesuai standar. ketika sudah dibetulkan juga, kita checklist ulang Cek ulang. untuk istilahnya kualitas finishing 100% sudah dapat diterima gitu. Oke. Oke, nah, itu kan untuk secara quality finishing ya. Iya, betul. Mungkin secara generalnya mungkin dari kualitas nih si developer atau kontraktor di sini emang sistemnya seperti apa? Memang harus menjaga untuk kualitas bangunan di Dagovi seperti apa? Ya, betul, betul. Untuk dari sisi developer ke kontraktor ya, Betul. sama ataupun ke subkontraktor. Subkon. Jadi pengadaan kita lewat kontraktor, maksudnya secara kontrol material itu ada di kontraktor. Karena memang ada beberapa proyek kan yang kayak borongan material itu diserahkan ke mandor juga. Betul. Kan kalau seperti itu biasanya tidak ada proses filterisasi lah gitu, kayak propal material gitu. Nah, kalau dengan kontraktor, kita di sini kontraktor ada pengajuan dulu material kayak bata kan, kita lihat dulu nih dimensi bata kan. Kadang ada yang kecil ada yang besar juga gitu, jadi kita propal dulu, kemudian kayak cat atau enggak finishing conwood, keramik, jadi kita ada propal material dahulu sebelum dipasang di lapangan. Nah, itu gitu. Jadi memang secara kualitas harus ada approval dulu dari developer. Nah, kalau boleh tahu nih di sini nama kontraktornya apa, Kang? Nama kontraktor di sini sejauh ini sih kita rekanan dengan kolega kontraktor ya. Kolega kontraktor. Nah, teman-teman yang pengen ngebangun yang kurang lebih kualitasnya super duper seperti ini nih. Pengen dari build-nya, dari konstruksi seperti apa dengan seprofesional mungkin. Nanti cek nih Instagram di sini nih. Kolega Group ya, Kang? Ya, betul. Kolega kontraktor atau kolega konsultan gitu. Nanti kita cek di sini ya. Pokoknya kolega deh seperti itu. Betul, betul. Itu berarti dari secara ini ya, Kang, kontraktornya. Ya. Nah, untuk di sini mungkin ada beberapa yang berbeda lah dari perumahan lain dan di perumahan ini. Yang bedanya apa? Kalau di secara kualitas bangunan atau pengerjaan atau manajemen dan atau lain sebagainya. Kalau di sini sih kita pertama yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Alif juga ya, ada beberapa ketika konsumen akad itu bisa custom denah gitu. Nah, bisa custom denah. Jadi sesuai dengan layout yang konsumen inginkan. Betul. Nah, namun secara template bangunan tetap harus kita kunci ya, kayak seperti fasad, terus yang lain-lain dari sisi depan lah gitu, mesti kita kunci. Mungkin untuk layout mah boleh gitu. Itu aja. Nah, jadi memang perbedaannya spesialnya di Dago Valley sendiri untuk fasad udah wajib sama. Kita bisa lihat nih udah seragam semua nih, nggak ada pagar. Nah, kanopi memang kurang lebih sama lah ya. Ada beberapa yang pakai tempered glass, ada beberapa yang pakai PVC lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini spesialnya itu teman-teman, layout tuh bisa custom, bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Mungkin yang tadinya kamarnya pengen lega lah dibesarin, atau rooftopnya pengen diapain, atau kamarnya mungkin semuanya pengen ada kamar mandi dalam, itu bisa banget teman-teman. Atau bahkan kebutuhannya cuma 2 kamar tidur aja, 1 di bawah, 2 di atas, itu bisa banget. Jadi menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Ataupun nih teman-teman di sini mau ala kolam renang, kita bisa. Bahkan kita ada unit yang pakai lift. Ya, betul. Ada. Benar nggak? Ada. Pakai lift tuh di sini juga ada, Kang. Teman-teman gitu. Boleh diceritain yang pakai itu seperti apa dari prosesnya, atau dari secara diceritakan secara dari awal desainnya seperti apa, konsep rumahnya? Siap. Jadi untuk unit yang ada pengadaan lift itu di unit I9, Kang. I9. Nanti kita cek juga ke bawah ya. Boleh. Untuk sejauh ini sih progresnya sudah approval barang ya, approval pemilihan material-material yang finishing di area liftnya. Betul. Nah, jadi sekarang juga udah proses PO. Untuk di lapangan memang belum pemasangan, cuma secara layout udah kita siapkan untuk pemasangan lift. Jadi untuk prosesnya sih sejauh ini dari awal kita ketika layouting denah kita memang sudah memplot di area itu sudah ada lift gitu. Jadi dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 itu udah direncanakan clear gitu untuk area lift. Area lift. Jadi memang kalau misalkan ada rencana mau
dipasang lift atau mau ditambahin kolam renang, emang harus yang dari awal, jangan sampai ketika di tengah pembangunan itu bongkar lagi, bobok lagi, itu Betul Kang. repot betul. sekali juga, lumayan nih nanti kontraktornya gitu. Jadi spesialnya di sini secara layout tuh masih bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, saat ini kita teman-teman berada di Blok F. Blok F. Nah, untuk Blok F ini memang di kiri ini tipe Harmony dan di kanannya itu tipe premium kita yang di tipe Foresta. Nah, untuk yang di tipe kanan ini Foresta, di Blok F ini tersedia di 3 unit lagi. Nah, untuk yang di Blok F yang tipe Harmony ini tersedia di 1 unit lagi, teman-teman. Nah, gimana Kang? Secara progres pembangunan di sini juga di Blok F ini juga udah ada yang terbangun, termasuk ini dan juga yang di sini nih. Oke. Mungkin dari sini dulu nih. Ya, ini unit F1 ya. Betul. Untuk unit F1 sejauh ini sih udah ada di progres 50%-an, Kang. 90. 50, Kang. Oh, 50, 50, Kang. 50%. 50%-an. Udah masuk tahap plester aci ini. Plester aci gitu. Plester Tinggal mungkin keramik gitu kan. Paling pasang plafon, keramik, dan lain-lainnya. Sama mungkin dari rooftopnya pun kita harus diuji ya Kang ya? Ya betul, ada waterproofing juga di atas. Yes. Jadi kita tes rendam dahulu sebelum kita naik ke penutupan lantai keramik. Oke. Nah, di sini juga ada pembangunan nih Kang. Kita kebetulan memang kantor pemasaran kita, galeri marketing kita itu ada di Blok F6. Nah, itu udah ada bata naik tuh, rencana gimana tuh Kang? Nah, ini rencananya kita akan menjadi rumah contoh Foresta juga ya. Oke, rumah contoh tipe Foresta. Jadi kita akan sedang melakukan pengembangan untuk naik lantai 2 juga. Lantai 2 kemudian rooftop. Jadi kita akan menyelesaikan menjadi unit yang utuh, Kang. Unit utuh. Yang sementara saat ini 1 lantai, nanti kedepannya akan menjadikan 2 lantai setengah. Betul, persis. Betul. Karena memang di tahap pertama memang 2,5 lantai. Ada rooftopnya, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, spesialnya lagi nih kita lihat kita di belakang kita, Kang. Ini keren banget sih menurut saya. Alif tuh sering bolak-balik ke blok ini karena memang secara layout dan juga secara beberapa interiornya tuh keren banget sih. Ya, mungkin bisa dijelasin sama Akang sendiri gitu. Ya, jadi unit F7 ini kita memang spesial ya. Spesialnya kenapa? Karena kita dari mulai nol, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan ini yang spesialnya finishing berikut interiornya sudah fully furnished gitu Kang. Fully furnished. Berikut jadi, ada Kang, satu lagi Kang, ada yang spesial Kang. Ada kolam juga. Ada kolam ikan apa? Kolam apa nih? Kolam lele Kang. Oh, kolam lele. Kolam renang Kang. Kolam renang teman-teman. Iya gitu. Betul. Jadi udah full semua fasilitas di rumah ini sudah ada Kang. Sudah ada gitu. Nah, termasuk dari layout dan juga ini interiornya juga Kang. Interior Kang. Kalau interior ini dari mana? Apakah dari developer juga, dari kontraktor kita atau dari mana? Ya Kang, untuk interior ini kebetulan dari kolega juga Kang. Kolega juga. Jadi include pembangunan berikut interior Kang. Interior gitu. Jadi udah all in lah teman-teman. Jadi teman-teman beli unit di Dago Valley, layoutnya kita arsiteknya tuh free gitu kan. Secara layout dan mau di apa-apa tuh free. Dan juga secara desain Interior itu free juga ya Kang? Iya betul, bisa custom juga. Jadi udah ada di sini mulai dari layout sama custom dan juga mau seperti apa, ada kolam renang juga udah lengkap di sini, bahkan tadi lift ya, kita juga tersedia di kolega seperti itu. Jadi istilahnya konsumen itu tahu menghuni mungkin Kang bahasanya. Tahu huni ya. Tahu huni dengan kualitas yang memang benar premium teman-teman. Betul. Dan inilah blok F7. Ya betul. Seperti itu. Nanti kita jadinya akan host tour atau room tour gitu. Kita udah jadi saat ini lagi pengerjaan gitu. Berarti berapa persen lagi Kang? Ini estimasi serah terima itu kapan nih? Kalau boleh tahu nih. Estimasi serah terima sih secara progres tuh April ya. April. Cuma memang kita akan mengejar kalau bisa sih sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran ya ini harus dikejar ya. Memang kalau progres sih sekarang udah ada di kisaran 98%-an lah kurang lebih ya. Udah hampir. Karena memang tinggal sisa dikit-dikit aja sih. Ya. Mungkin setelah ini masuk dari kitchen set atau dari ini tinggal masuk elektronik, elektrikal dan lain-lainnya udah selesai. Sejauh ini mah tinggal
furniture sih ya. Furniturnya gitu. Jadi nanti ketika udah serah terima, nanti kita bikin video lagi nih spesial buat di F7 karena keren sekali. Gitu. Nah, saat ini kita ada di Blok I, yang mana di Blok I ini tersedia unitnya 1 unit lagi teman-teman. Itu posisinya di hook dengan luas tanahnya 144 dan bangunannya 129. Nah, kenapa di Blok I ini atau tipe Harmoni ini lebih cepat terjual? Karena secara posisi dan juga secara layoutnya itu bisa custom teman-teman. Nah, Kang, di sini karena sudah banyak terbangun, kiri juga nih kelihatannya udah mau serah terima dan juga ada beberapa ke sini udah banyak dibangun, udah keren banget nih. Gimana? Jadi boleh dijelaskan mungkin dari sini dulu baru ke sana. Siap. Untuk unit I1 ini kita sebenarnya udah 100% ya. Betul. Kita udah 100%, cuma kita sedang tahap yang tadi saya sebutkan. Oke, apa itu? QC akhir. Oke. Ini sudah melakukan checklist eksternal. Betul. Kemudian ada beberapa catatan dari project developer terkait keramik, terkait beberapa sudutan, silen-silen kusen. Betul. Nah, itu sedang dibetulkan. Betul. Makanya untuk unit I1 ini akan persiapan untuk serah terima bangunan kepada konsumen. Nah, kemarin juga dengar sebetulnya udah bulan yang lalu harus serah terima karena QC-nya di sini cukup ketat ya Kang. Jadi kita tidak mau langsung serah terima dengan adanya kekurangan lah ya. Defect bangunan. Itu. Nah, kalau yang ini Kang, ini I3 nih. Nah, I3 juga sama. Namun I3 ini progresnya belum 100% ya. Belum 100%. Kurang lebih ya samalah di 98% seperti F7 tadi. Betul. Ini juga kebetulan sedang ada beberapa checklist juga sambil berjalan. Ya. Dan juga mungkin kalau kita lihat di depan ini sedang ada publikasi dan setting untuk pemasangan kanopi carport ya. Kanopi sama carport ya. Iya, kanopi carport. Itu rencana carport pakai apa? Rencana sih kita sesuai standar sih. Standar ya, pakai WPC. Iya, betul. Kalau secara Alderon dan juga secara pakai WF kalau nggak salah ya. Ya, betul. Waduh, terlihat kokoh banget nih teman-teman ketika rangkanya. Rangkanya ketika pakai WF itu lebih gagah lagi ya, kokoh gitu daripada holo gitu kan tentunya. Betul, lebih kuat. Betul. Nah, ini juga ada beberapa bangunan ini sama 2 unit lagi ini nih. Ya, gitu. Untuk bangunan ini juga sudah on progress juga ya. Untuk blok I Ganjil ini alhamdulillah ya sudah istilahnya dari ujung ke ujungnya sudah terisi ya. Iya, walaupun di sini yang terakhir nih, tengah-tengah nih terakhir. Itu yang 5 nih. Yang terakhir progress. Betul. Udah pemasangan bata dan kolom juga untuk 5. Ya, untuk I7 kita secara topping of struktur udah beres. Udah pemasangan bata juga udah beres juga untuk I7, alhamdulillah. Nah, ini nih I9 yang tadi. I9 nih yang tadi yang ada lift itu. Di alat itu. Mungkin kita lihat dulu kali ya di lantai pertamanya layoutnya seperti apa. Dan ini unit I9 yang akan dipasang lift. Bener Kang? Betul, Kang. Gimana posisinya Kang? Di sebelah sini Kang. Nih, liatin Kang. Gimana bisa nih? Dilihat sampai atas juga Kang. Liatin sampai atas nih seperti apa? Space liftnya. Nih. Gitu. Betul Kang, ini udah kita siapkan gitu kan. Udah siapkan sampai atas itu kurang lebih nanti sampai rooftop kalau nggak salah gitu. Jadi memang penghuninya itu rencana buat masa pensiun kan. Ya, betul. Betul. Jadi kan nama juga pensiun juga kan pengen mobilitas juga di rumah juga lebih nyaman lagi ya kan karena memang udah senior dan kebetulan di sini tuh juga rencana juga di rooftop itu akan dibikinkan area gym juga gitu kan. Terus di lantai 2-nya tuh memang ada musola juga. Ya. Dan di lantai pertama ini lihat teman-teman bisa dilihat ini layoutnya memang open space banget. Ini layout yang menurut saya menarik karena secara layout ini memang open space banget gitu, lega banget. Seperti itu. Nah, saat ini kita lagi ada di tahap kedua, di fase kedua, yang mana fase kedua ini kita namakan dengan Tropika dengan luas tanahnya mulai dari 60 untuk di badan dan 90 itu di hook, teman-teman. Nah, kabar baiknya teman-teman, unit di Tropika ini sudah terjual di 20 unit, teman-teman. Jadi
ketika pre-launching di bulan Desember sampai saat ini bulan Maret itu 20 unit terjual. Jadi harganya pun ini masih affordable banget teman-teman, masih di bawah 2M teman-teman. Nah seperti itu. Nah gimana nih Kang secara timeline dari rencana project nih Ya, untuk betul. di tahap kedua ini atau yang di tipe Tropika ini? Betul. Untuk penjadwalan kita ya mungkin dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ini kita akan pembangunan infrastruktur kawasan ya seperti jalan lingkungan, kemudian saluran lingkungan. Betul. Jadi dalam waktu tenggat itu kita akan lakukan pekerjaan tersebut, Kang. Pekerjaannya, terutama di akses jalannya. Akses gitu. jalan, Kang, betul. Betul. Nah, setelah itu, setelah akses jalan mungkin di Blok J dan juga ke bawah rencana ada apa lagi tuh untuk secara timeline? Kalau jalan? secara timeline sih, kemudian jalan, lingkungan, mungkin secara landscape ya. Landscape, jadi mungkin tanaman-tanaman, pohon yang di depan unit. Betul. Jadi kita akan jadikan gitu kayak mungkin paving, kemudian kanstin, terus landscape yang di area unitnya, pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya mungkin seperti itu, Kang. Oke. Nah, karena memang teman-teman kita saat ini baru pre-launching dan akan rencana launchingnya itu di bulan Juni teman-teman. Dan akan acara groundbreakingnya itu di bulan Juni juga. Mungkin kemungkinan awal ngebangun unit tipe Tropik itu di bulan Juni juga teman-teman saat launching. Nah teman-teman yang penasaran dengan harga dan promonya terutama tipe Tropika ini boleh nanti komen mau nanti Alif share Prestige dan juga Sherlocknya nih teman-teman. Nah jadi udah ya Kang. Ya. Oh mungkin ini Kang satu lagi. Apa, mungkin tadi di tahap pertama udah kelihatan tuh ada playground, ada gym outdoor. Ya. Dan juga mungkin ada rencana itu akan dibikinkan lapangan basket 3-on-3 gitu. Ya. Nah, kalau di tahap 2 ini akan rencana mau dibangun apa nih? Secara fasilitasnya nih. Fasilitas ya? Betul. Untuk tahap 2 ini kita akan rencana pembangunan musola ya. Nah, musola mungkin letaknya di mana tuh, Kang? Letaknya sebelah kanan saya. Nah, di sini teman-teman. Di sini bagi kaum Muslim jangan khawatir, nggak usah jauh-jauh ke atas. Di sini akan ada musola atau masjid, teman-teman. Ya, betul. Lokasinya di sini ya. Jadi ketika kita beribadah itu lokasinya udah syahdu banget, Kang. Udah syahdu banget. Betul. Lihat, nih Kang. Adem nggak sih, Kang? Adem. Angin sepoi-sepoi gitu kan. Hijau-hijau di mana-mana. Betul, gitu. apalagi enak lah ya. Posisinya di sini, Kang. Ini kenapa blok yang ujung-ujung ini banyak sold out karena kebayang, Kang, ketika di rooftop, Kang, samping itu Sungai Cikapundung, ya. Dan view-nya ke atas Gunung Paguan Perahu, Kang. Betul. Wah, itu yang memang nggak akan bisa dibeli oleh teman-teman dengan fulus, nggak bisa dibeli dengan uang. Cuma bisa teman-teman rasakan ketika beli unit di Dago Valley. Gitu. Mantap. Gini. Dan kita jangan heran teman-teman, kita masih kota Bandung, tapi lingkungannya sekali lagi lingkungannya termasuk tergolong asri dan juga sejuk. Ini kita di jam 11.40 juga kita masih adem nyaman, adem, nggak pakai kipas gitu kan, masih adem. Gitu angin alami gitu kan. Betul. Gitu, bukan pakai angin AC dan lain-lain, bukan seperti itu. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi Kang? Atau cukup? Cukup Kang. Oke, cukup. Terima kasih Kang Irfan sudah nemenin teman-teman ke semua proyek tahap 1, tahap 2, terutama tadi progres-progresnya dan juga tadi secara kualitas bangunan di sini itu seperti apa. Ya, gitu. Mungkin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak salah-salahnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.